Halo, selamat siang. Lagi-lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifa, Tarot Reader. Oke, selamat siang guys. Semoga puasa kalian bagi yang menjalankannya berjalan aman, lancar, dan damai, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Dan bagi yang belum bisa berpuasa, memang itu ujian juga ya buat yang belum bisa berpuasa, supaya sabar dan supaya lebih kuat lagi dan memperbaiki diri di hari besoknya ya. Bila banyak halangan kan masih ada hari lain untuk menggantikannya. Oke, selamat siang. Hari ini saya ingin membaca tentang peruntungan atau hoki zodiak Aries di bulan Mei tahun 2020 dalam hal karir, asmara atau percintaan dan keuangannya. Oke, selamat hari Senin. Semoga semangat ya yang beraktivitas dan masih bekerja di luar atau yang bekerja di rumah, ya tetap semangat ya. Semakin hari semoga semakin bertambah sehat ya kalian yang di rumah. Ya tidak apa-apa, walaupun dalam social distancing skala besar, kalian tetap masih bisa berkarya dan beraktivitas. Oke, saya lanjutkan tentang Aries. Bagaimana karakter Aries pernah saya ulas sebelumnya di video tentang Aries dan bagaimana jodohnya. Nah, Aries ini adalah bintang keras ya, bintang yang sangat keras. Dia cocok jadi seorang pemimpin atau leader. Dia memiliki jiwa leadership, kepemimpinan, selalu mau berada di atas. Kurang apa ya, maksud aku dia itu memang pintar untuk berorganisasi, pintar untuk memanajemen, pintar untuk di instansi sebagai leader ya. Pokoknya dia bisa memimpin dan bisa dipimpin gitu, teman lebih banyak memimpin ya, karena watak kerasnya itu yang kadang-kadang dia bertahan kepada prinsipnya dia, berdasarkan pandangan hidupnya dia. Karena orang-orang Aries ini orang yang sebenarnya mampu menghadapi ujian yang berat juga ya, walaupun terkadang hatinya juga melo ya, begitu berat ya ujian aku, tetap pada dasarnya dia punya ketabahan dan kekuatan mental. Itulah orang Aries cocok jadi pemimpin. Lalu sifat-sifat dia yang aktif ya, yang aktif, proaktif, ide-idenya juga kreatif, dan dia juga nggak bisa diem. Tipe-tipenya juga orang senang bergaul, gampang mempengaruhi orang, juga punya banyak teman di mana-mana. Tetapi juga banyak orang yang nggak suka sama dia karena dipikirnya ya terbaru pesona itu tadi ya. Orang Aries juga orang yang juga supel sebenarnya, bergaul. Dia berani melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Itulah orang Aries, berani melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Orang Aries juga tidak setengah-setengah kalau melakukan sesuatu ataupun jatuh cinta kepada seseorang ya. Itulah Aries. Oke, bagaimana dengan jodohnya saya sudah pernah bicarakan juga di video sebelum. Monggo dilihat lagi video-video saya tentang bagaimana jodohnya Aries. Nah, sebelum saya bacakan tentang kartu-kartu ini tentang zodiak Aries perokiannya di bulan Mei tahun 2020, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian, dan follow Instagram saya Lala Latifa _reader. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja, langsung kita buka kartunya. Ini kartu yang sudah saya pilih ya untuk zodiak Aries di bulan Mei. Kita pilih dari kartu pertama, ini adalah tentang karirnya. Oke. Ini 8 pedang dalam terhunus ya ke bawah, atau X swords. X swords ini memang sedang merasakan kekhawatiran ya, sedang merasakan tertekan gitu. Ada hal di karir yang merasakan dia sekarang tertekan dan khawatir. Mungkin ini lagi emang zaman-zamannya orang banyak pengurangan pekerjaan kali ya. Ada pikiran yang negatif sehingga kamu kayak susah untuk mengeksplor. Biasanya kan orang Aries itu berani atau memang punya kemerdekaan untuk berinspirasi dan mengeluarkan suara ya gitu. Tapi sekarang ini kelihatannya dia mandek karena ada rasa negatifnya ya, takut, bingung, khawatir berlebih. Karena kenapa? Karena di X word ini ya artinya adalah eh, dia banyak hal yang dipikirkan, sehingga banyak hal yang keraguan-raguan yang dia jalankan di hari bulan Mei ini. Hati-hati dalam
berpikir, bersuara dan bertindak ya, karena dia takut juga ya, ada kekhawatiran besar bahwa ruang gerak dia sekarang sudah tidak seperti kemarin, karena memang inilah zamannya dimana kita harus bersabar. PSBB ini banyak orang yang di PHK ya, banyak perusahaan-perusahaan swasta PHK karyawannya, hingga saya dengar 2 juta orang ya. Ya mungkin kamu khawatirnya adalah bisa jadi kamu yang kena PHK, atau bisa jadi kamu yang takut akan di PHK gitu ya. Jadi seperti hidup tidak bebas sekarang ini ya, itulah rasa takutmu, tertekan yang dari pikiranmu sendiri. Jadi bebaskanlah, kalau menurut kata-kata, pedang-pedang yang terhunus menancap di tanah ini, bebaskanlah. Pegang satu-satu itu pedang, keluarkan satu-satu itu pedang, agar kamu kembali merdeka dari perasaan negatif. Bukan merdeka dalam arti yang lebih memperjuangkan sesuatu yang memang bersifatnya ego, tetapi melepaskan emosi negatif, merdeka, memerdekakan beban-beban emosi negatif. Biarkan aja satu-satu berdamai. Udahlah, dikhawatirin juga percuma ya kan, dipikirin juga percuma, dipikirkan terlalu berlebih juga percuma, jadi sedihkan juga percuma ya. Pokoknya hal negatif yang berlebih percuma, karena itu akan tetap hadir begitu ya. Apapun yang terjadi, kamu legowo dan ya ikhlas lah ya, ikhlas, legowo dan tenang, pasrah kepada yang maha kuasa, karena dia yang punya kehidupan ini, dia yang punya rencana lebih baik. Hidup dan mengalir saja kepadanya, membuat kamu akan tenang, membuat kamu akan lebih cemerlang, membuat rezekimu datang kalau jiwamu tenang ya, nggak takut, nggak bingung, nggak ragu-ragu, nggak sedih, nggak tertekan ya, nggak depresi. Seperti itu akan datang lagi rezeki-rezeki lain yang tidak diduga nantinya. Jadi bebaskanlah ya keraguanmu ya. Mudah-mudahan ini aku lihat ada celah dari kartu ini, akan aku lihat jalannya kamu untuk kembali merdeka lagi. Jadi jangan pernah takut, bebaskan sisi-sisi negatif kamu dan kembalikan powerful vibration, energi positif kamu. Jadi harapan untuk masalah karir memang mencekam untuk saat ini, banyaknya orang di PHK ya, tapi tidak usah takut. Beri waktu untuk dirimu menyendiri, berevaluasi dan menenangkan dirimu, serta menghealing dirimu sendiri ya, dan kamu akan kembali bangkit. Kadang-kadang perlu jeda sebentar, perlu istirahat sebentar buat kita, untuk supaya kenceng lagi larinya. Ini ada harapan, masih ada harapan ya, untuk berkarir. Tidak harus di satu tempat, tapi berkarir di tempat lain, atau berkreativitas, mengeluarkan ide-ide kreativitas yang bisa menghasilkan dan mendatangkan rezeki atau uang buat kamu. Oke, itu aja di bulan April secara general ya, untuk masalah karirnya Aries. Lalu masalah pasangan, oke, saling membantu. 7 wands, 7 tongkat. Jadi kalau dirasa memang kamu berusaha keras untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, masalah hubungan asmara kalian dengan pasangan yang sudah suami istri atau yang sudah punya pacar ya, jangan pernah merasakan aduh capek nih, maksudnya boring ya saya, kapan sih saya hebat apanya sih enaknya hidup ya. Saling mengisi lah ya, kapan sih dia berubah, saling komunikasi lah, saling mengingati lah, saling memotivasi. Kalau dirasa lagi gundah gulana sama pasangan, tidak usah cemas, masih ada cara dan 1000 cara untuk bisa memulihkan kehidupan kalian yang dirasa makin sekarang ini agak sedikit membosankan mungkin, atau sedang pengen perubahan, begini-begini aja gitu ya. Ayo saling membantu, saling memotivasi, saling membahu, itu jauh lebih baik ya. Jangan cuman merasa kamu doang nih yang bekerja keras untuk pasangan, jangan merasa seperti itu. Dua-duanya harus saling membagi gitu ya, supaya lebih awet rumah tangga kalian ya. Pokoknya tetap berpikir positif, ini semua masalah akan bisa diselesaikan. Apapun masalah di dalam rumah tangga dengan pasangan kalian, suami istri dan yang sudah punya pacar, akan menemukan jalannya, akan menemukan
kebahagiaan kembali. Jadi tetap positif. Ini kartu yang baik sekali untuk menemukan jalan positif ya. Semua masalah akan terselesaikan. Oke, lanjut untuk yang lajang. Wow, 10 pentacles. Mungkin kamu yang lajang ini memang lagi mau fokus saja dalam hal keberlimpahan, dalam hal materi, dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, lebih fokus ke sana. Ya, kamu pingin lebih, ibaratnya pengen sukses di masa muda dan di masa lajang. Itu bagus banget ya, karena kamu memang menggunakan waktu dengan efisien supaya mengejar hal yang ketinggalan waktu sebelum waktu masih pacaran atau masih double. Ya, kamu sekarangnya masih lajang, kamu menikmati dan bersyukur dengan masa lajang kamu, karena banyak manfaat positif yang bisa kamu raih. Apalagi di zaman PSBB seperti ini, zaman virus corona ini, kamu melihat peluang-peluang positif yang bisa kamu kejar, entah itu karir, entah itu kesuksesan juga, ataupun memang ada peluang baru yang bikin kamu jadi lebih bersemangat dalam hidup. Ini juga bisa berarti Ten Pentacles, banyak orang yang mengagumimu karena kamu memiliki sesuatu. Walaupun kamu single, mungkin kamu sedang ya menikmati kesuksesan kamu, atau memang kamu sedang menjadi bahan perhatian banyak orang. Tetapi mungkin karena ini pentacles, koin, jadi orang melihatmu dari apa yang kamu punya, bukan apa sih yang ada di dalam diri kamu. Jayalah, seperti itu ya. Berhati-hatilah selalu ya kalau untuk Aries memilih pasangan. Cari yang soulmate ya. Cari yang benar-benar emang kamu punyai magnet hati dengan dia, yang selaras hubungannya dengan dia gitu. Oke, sukses selalu yang lajang ya. Bagus ya, ini positif sekali. Bagaimana dengan hal keuangan? Ini lumayan bagus juga ya, Four Pentacles. Jadi kamu berhasil di bulan Mei menabung uang, menambah pundi-pundi keuangan kamu. Ya mungkin dari hasil kerja keras kamu juga. Ya selama ini ya dibantu dengan orang-orang tercinta, akhirnya, atau orang terdekat, akhirnya kamu bisa menambah pundi-pundi keuangan. Tetapi ini juga suatu peringatan bahwa jangan terlalu melekat dengan namanya ketakutan dan kepelitan, sehingga dengan adanya pelit berlebihan, takut berlebihan, uang berkurang, uang minus, sehingga kamu lupa berbagi dengan sesama, kamu lupa mensedekahkan uang kamu dengan sesama kamu, dengan orang-orang lain ataupun dengan makhluk lain, dalam arti hewan kayak gitu ya. Aduh, oke. Ya jangan, ini juga bisa peringatan bahwa kamu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang juga gitu. Jadi kalau kamu sedang berlebih, bisa menabung, dan jangan lupa mengatur keuangan agar seimbang pengeluaran dan pemasukan kamu di bulan Mei, agar tidak terlalu ceroboh, tidak terlalu boros, dan juga tidak terlalu pelit. Ingat loh, dalam hukum money attraction ya, dalam hukum money attraction, apabila kita merasakan di alam bawah sadar kita terlalu pelit karena takut miskin dan takut kehabisan uang, maka rasa takut yang negatif itu akan datang ke dalam kehidupan kamu, sehingga rezeki menjauh. Rezeki itu macam-macam, dan uang pun juga menjauh karena rasa takut, karena kamu takutnya miskin. Jadi di alam bawah sadar kamu cuma merasakan miskin, maka miskin pula lah kamu. Bukan semakin hemat, semakin pelit, bukan semakin kaya, malah semakin miskin. Hati-hati loh ya, hati-hati. Maka berbagilah selagi kamu di bulan Mei memiliki banyak rezeki. Ambil potong sekian persen buat zakat dan buat sedekah. Oke, gitu aja untuk bulan Mei Aries ya, supaya lebih bijaksana dalam menanggapi hidup di bulan Mei ini. Nah, ini nasihat pribadi buat kamu Aries ya. Apa sih yang terbaik nasihatnya buat kamu di bulan Mei ini? Ini dari Oracle Nusantara. Ini teman saya yang buat ya, dan dibuat lagi kartu baru. Tapi nanti ya saya akan coba membeli kartu baru dari Mbak Fiona Wang ini ya. Oke, saya ambil nasihat terbaiknya adalah wow, kerinduan hati. Ini agak sedikit masalah hati ya, atau kerinduan terhadap sesuatu. Mungkin kamu sedang merindukan apa yang mungkin kamu jadi unek-unek selama ini ya, kerinduan terhadap orang tua mungkin lagi di perantauan, atau kerinduan untuk mendapatkan
semacam pekerjaan yang menyenangkan, yang sesuai dengan hati dan perasaan kamu gitu, sesuai dengan hobi kamu, atau kerinduan terhadap orang yang memang lagi dirindu sama kamu, sama-sama merindukan gitu. Kalau bagi yang sudah punya pacar atau berpasangan, ya memang ini sepertinya merindukan pasangan kalian. Tapi kalau yang lajang mungkin merindukan punya pacar atau pengen punya calon istri atau suami. Jadi ya, kerinduan di hatimu ini apa yang sedang kamu rasakan? Intinya di kartu begitu. Hanya kamu mau nggak berani mengatakannya atau tidak begitu. Oke, jadi pendam rindu itu. Katanya rindu itu cukup buat Dilan aja. Kalau saya mah gak nahan rindu mah, melekat. Aduh, gak lah. Saya lepaskan ya Tuhan, kalau dia jodoh saya ya bagus. Jodoh bukan berarti jodoh saya itu laki atau perempuan atau apa ya, berhubungan dengan manusia, tapi jodoh itu bisa macam-macam. Oke? Nah, ini ada kartu Lenono. Nah, ini baru ya kartu Lenono. Sebenarnya kartu lama. Dia kenapa Lenono disebut Lenono? Kartu kecil seperti ini. Ya, ini jumlahnya 30-an, hampir 30-an. Karena ini jumlahnya memang sangat sedikit ya. Kartu Lenormand ini buatan teman saya, dan ini memang gabungan dari kartu Lenormand dan kartu tarot, lebih dipersingkat dan lebih berjelas artinya kayak gitu. Jadi tidak terlalu pusing ya untuk membacanya, dan juga ada penjelasan kata-katanya. Oke, kita buka ya nasihat dari alam semesta buat kamu yang khusus di zodiak Aries tahun 2020 ini. Nasihat apakah? Wow, kesepakatan. Nah, cukup bisa dibaca. Ini artinya kesepakatan. Ya, kesepakatan atau hubungan atau komitmen. Mungkin nanti ke depan kamu akan ada hubungan atau komitmen dalam hubungan kerja atau kontrak kerja, dan bisa jadi hubungan ini bisa berlangsung sangat lama dalam hal hubungan kontrak kerja atau hubungan komitmen dengan seseorang. Ya, berlangsung lama. Ya, pokoknya hubungan ini akan berharga sekali buat kamu di masa-masa seperti sekarang ini. Apa mungkin yang kamu harapkan, yang kamu takutkan dalam hal bidang pekerjaan atau asmara dan sebagainya, mungkin ada kabar baik setelah ini. Jangan lupa ya, kalau memang ada kabar baik, ucapkan alhamdulillah. Kalau memang ini terjadi dengan energi yang pas, saya bacakan ya. Kalau resonate, syukur. Kalau tidak pun juga is okay, tidak pun tidak masalah. Jadi intinya itu ya. Semoga ada perjanjian, ada hubungan atau komitmen yang mengikat dan saling menguntungkan kalian berdua ke depan di bulan Mei ini. Oke, gitu aja pesannya dari alam semesta. Semoga ada kabar baik buat kalian di bintang Aries di bulan Mei tahun 2020 ini. Maaf saya ngomongnya agak berbelok-belok karena memang lagi banyak yang saya bacakan kemarin-kemarin. Jadi intinya itu ya, semoga tercerahkan. Ya, semoga kalian tetap semangat dan positive thinking dalam menghadapi ujian kehidupan apapun. Ya, karena tidak ada satupun ujian di muka bumi ini Tuhan ingin mengangkat derajat kalian, bukan ingin menjatuhkan derajat kalian. Oke, itu saja dari saya. Semoga tercerahkan ya Aries. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sejahtera dan salam rahayu.